Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, siapakah saya di mata Tuhan. Kalau kita melihat hal ini, saudara-saudara, kadangkala kita digiring oleh kondisi keadaan dunia bahwa kita itu tidak mengetahui sebetulnya kita di mata Tuhan itu seperti apa. Karena memang dunia tidak mengenal kita. Bahkan ternyata kita sendiri juga tidak tahu siapa diri kita. Sehingga kita memiliki mental dan wibawa yang tidak sesuai dengan jabatan dan kedudukan kita di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi. Oh, ini belum nyambung ini. Nah, ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di Amerika, saudara-saudara. Ada seorang ibu janda miskin yang hidup menderita sebagai gelandangan. Saat dia sakit, tidak ada yang mengobati, tidak pula bisa ke rumah sakit. Dia sangat menderita sekali. Bahkan ibu ini juga tidak punya kawan. Untuk makan sehari-hari, dia hanya makan bekas orang dari pembuangan nasi sisa dari restoran. Ini kisah nyata loh, saudara. Ya, cuman saya samarkan namanya, tempatnya. Suatu hari, ibu ini meninggal di jalanan, dan orang banyak berkerumun mengelilingi ibu ini. Saudara bisa bayangkan tiap-tiap hari dia tidur beratapkan langit. Kalau hujan, dia kehujanan, dia berteduh. Di tempat-tempat yang penting dia tidak basah. Setiap hari terus seperti itu, saudara-saudara. Dan tentu saja ibu ini semakin lama semakin tua. Dan akhirnya ibu ini meninggal dunia. Tentu meninggalnya pun di jalanan. Orang-orang pada berkerumun mengelilingi jenazahnya dan berusaha untuk mengenali siapa sebetulnya ibu ini, saudara. Dan orang-orang yang mengelilingi, di situ ada polisi juga yang menyaksikan ibu ini meninggal. Dan saat mulai melihat tentang apa yang dia miliki, dibongkar semua barang-barang yang dia bawa. Dan betapa terkejutnya polisi dan orang-orang yang melihat. Karena di sana ada surat wasiat, saudara-saudara, dari orang yang sangat kaya raya, yang pernah menjadi bosnya. Jadi rupanya ibu ini dulu dia bekerja di sebuah rumah tempat orang kaya raya, dan orang kaya ini meninggal dunia, saudara. Sehingga saat meninggal dunia, dia tidak lagi bekerja di situ sebagai PRT, dia keluar. Tetapi karena dia itu tidak pandai membaca, dia hidup terlunta-lunta, dia hidup menderita. Bahkan betapa terperanjatnya polisi saat dia melihat surat berharga, surat wasiat dari ibu yang kaya raya ini. Ternyata si ibu gelandangan ini mendapatkan ratusan miliar. Tetapi sayang sekali, dia hidup terlunta-lunta, tidak punya rumah, beratapkan langit,
sakit juga nggak ada yang ngajak ke dokter, teman juga tidak ada. Padahal ibu ini orangnya baik. Jadi melalui kisah nyata ini Bapak Ibu, saya mengatakan ibu ini orang yang meninggal dengan cara yang tidak semestinya. Harusnya dia meninggal di sebuah rumah yang mewah. Harusnya dia meninggal di rumah sakit. Harusnya dia punya banyak teman. Harusnya dia bisa punya mobil. Harusnya dia punya segala-galanya. Tetapi karena dia tidak bisa membaca, saat bosnya meninggal, dia hidup menggelandang. Padahal si bos sudah memberikan surat wasiat bahwa ketika nanti saya mati, kamu bisa beli rumah, bisa beli segalanya. Dan surat wasiat itu sebagai terima kasih dari bosnya yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang di dunia ini yang mati tanpa tahu identitas dirinya sebenarnya di mata Tuhan. Jangan-jangan ada di antara kita yang mengalami hal yang sama. Kita nggak ngerti di dalam kita menjalani hidup ini, sehingga kita berpikir sebetulnya aku itu siapa sih? Kok hidupku sengsara? Kok hidupku menderita? Aku gak punya teman? Atau mungkin kita memiliki mental yang sangat tidak baik. Dan kita menyadari bahwa hidup itu sangat berat dan cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kalau kita perhatikan dari apa yang kita ketahui, ternyata itu bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Jadi banyak orang di dunia ini yang mati tanpa tahu identitas dirinya yang sebenarnya di mata Tuhan. Sehingga sepanjang hidupnya hanya diwarnai dengan keluhan dan penderitaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Pagi hari ini sesuai dengan tema awal tadi, saya beritahukan bahwa kita harus ngerti siapa sebetulnya diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan satu persatu agar kita bisa menyadari. Yang pertama adalah saudara dan saya adalah orang yang menjadi milik kesayangannya. Kita diadopsi sebagai anaknya. Sama seperti ibu tadi, saudara. Hidupnya miskin luar biasa, padahal dia punya surat berharga. Tahukah saudara, kita semua yang ada di sini, maupun saudara yang mengikuti streaming pagi ini, sadar atau tidak kalau kita itu sebetulnya total milik Tuhan Sang Pencipta yang bernama Bapa Yahweh. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah seberapa sukacitanya kita ketika kita ngerti bahwa kita itu sudah dijadikan anaknya. Ada beberapa bukti ayat kitab suci yang tertulis di dalam kitab Yohanes atau Yohanan 1 ayat 12 dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, menerima Yeshua, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Cobalah sekali waktu saudara duduk sendirian, lalu ngomong pada diri sendiri. Contoh misalnya saya, saudara bisa berkata, "Hei Lukas, kamu tahu nggak kalau ternyata kamu itu miliknya Bapak Yahweh loh?" Pernah nggak kita ngomong begitu? Mungkin kita berada di depan kaca,
Atau yang ada pikiran kita melayang kemana-mana. Kita tidak pernah menyadari siapa diri kita. Di dalam kitab Efesus 1 ayat 5-7 dikatakan, dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya, melalui Yeshua HaMasyiah sesuai dengan perkenan kehendaknya, ke dalam pujian kemuliaan anugerahnya, yang olehnya dia telah merahmati kita di dalam yang terkasih, yang di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Ada kalimat yang menarik menurut saya, yaitu kalimat adopsi, saudara. Kalau sudah diadopsi secara hukum itu sah, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Si setan segede apapun nggak akan bisa. Sadar nggak kita kalau sebetulnya kita itu sudah diadopsi dan bayarannya nggak main-main, saudara. Bayaran untuk mengadopsi kita semua itu bukan dengan emas dan perak, tetapi bayarannya adalah darah Yeshua sendiri. Darah yang tidak pernah bersalah, darah yang tidak pernah berbuat dosa. Itu adalah nilai kita semua, Bapak Ibu. Dan saya berharap kita semua sebagai anak-anak Bapak Yahweh mau menyadari bahwa aku ini bukan orang sembarangan, tetapi aku telah diadopsi oleh darah Yeshua sendiri dan menjadi anak kesayangannya. Saya berharap saudara bisa menyadari hal ini, sehingga dengan kita mengerti, maka kita akan mengubah gaya hidup kita, cara berbicara kita, cara berpikir kita, sudah beda, saudara. Di dalam kitab Yohanes atau Yohanan 3 ayat 16, ini sebuah ayat yang terkenal, dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Yahweh sendirilah yang turun ke dalam dunia ini mengambil wujud manusia. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tahu tentang konsep keselamatan, karena kita mencurigai, jangan-jangan Yeshua itu bukan Yahweh, karena dia berkata utusan, dia berkata putra, dia berkata rabi. Itu sebuah pemahaman yang salah, saudara. Kita harus tahu bahwa Yeshua, dia mau berwujud apapun, dia adalah Bapak Yahweh sendiri. Mau punya identitas apapun, dia adalah Yahweh sendiri. Kalau saudara paham akan konsep keselamatan, mungkin saudara perlu menghafal juga tentang materi saya yang bertema Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Karena sekarang ini banyak sekali pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa Yeshua itu pribadi lain, bukan Yahweh. Ini sangat memprihatinkan, saudara. Jadi orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, sudah percaya Yeshua, bisa keluar dan bisa meninggalkan Yeshua karena dia nggak ngerti konsep yang sebenarnya. Akhirnya keselamatan itu terlepas. Bahkan ada dulu jemaat di sini yang terang-terangan menyatakan keluar dan tidak lagi menerima Yeshua setelah dia mendapatkan pengajaran dari salah satu rabi yang katanya keturunan Israel. Tetapi di waktu yang sama ada jemaat yang tidak kenal dekat pun
sampai mendapatkan mimpi. Kenapa orang ini kok nggorok lehernya sendiri? Jadi masalah keselamatan ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Karena kita berharap sekali waktu saat kita mati, maka gambar seperti yang saudara lihat, bagaimana kita mendapatkan pelukan cinta kasih secara fisik muka dengan Yesua saat kita ada di pintu gerbang Shamayim. Yesua sendiri yang akan menjemput kita. Itu adalah hal yang pertama Bapak Ibu, bahwa kita adalah milik kesayangannya, kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Saudara yakin nggak itu? Atau saudara akan berpikir, masuk iya sih? Apa bener sih? Ini ada ayatnya loh. Ya. Jadi saya katakan, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Baik saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, engkau total milik Bapa Yahweh. Dan engkau pasti diselamatkan Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, kita ini dijadikan biji matanya Tuhan. Oh betapa luar biasanya kita jadi biji matanya Tuhan saudara. Di dalam kitab Tehillim pasal 17 ayat 8 dikatakan, jagalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku di bawah naungan sayapmu. Di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan dikatakan, pasal 32 ayat 9 sampai 10, karena bagian Yahweh adalah umatnya, Yakub ialah bagian dari milik pusakanya. Dia mendapatkannya di tengah padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dia mengelilingi dan menyayanginya. Dia menjaganya seperti biji matanya. Saya seringkali mengilustrasikan untuk supaya kita hafal. Istilah biji mata itu sangat berharga Bapak Ibu. Kalau ada orang yang saling mencintai, lalu si pria berkata, sayang, boleh nggak aku membelai rambutmu? Orang perempuan akan bilang, oh silahkan, nggak apa-apa. Boleh nggak aku pegang tanganmu? Boleh, silahkan. Tapi jangan sekali-kali berkata, boleh nggak aku pegang biji matamu? Secinta apapun, no way, nggak bisa Bapak Ibu. Sampai seperti itulah yang namanya biji mata. Kalau nggak percaya, saudara yang saling mencintai, coba ngomong sama orang yang saudara cintai. Boleh nggak aku pegang biji matamu? Oh boleh, silahkan, nih pegang. Nggak akan ada saudara. Dan ini saya nyatakan betapa tingginya nilai kita di mata Tuhan. Amin. Di dalam kitab Sakarya pasal 2 ayat 8 dikatakan, karena begitulah Yahweh Sebaot berfirman. Nah ini yang ngomong Yahweh ya. Di balik kemuliaan, Dia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa lain yang menjarah kamu. Karena siapa yang menjamah kamu, menjamah biji matanya. Yang menjamah kita, menjamah biji matanya. Luar biasa ya, ayat-ayat ini menunjukkan siapa kita sebetulnya di mata Tuhan. Jadi janganlah meragukan akan kehebatan Bapa Yahweh. Kita semua bersyukur loh Bapak Ibu. Karena kita mengenal nama Yahweh sejak tahun 2000, berarti sudah berapa itu? 24 tahun yang lalu. Sementara sekarang masih banyak orang-orang yang katanya titelnya tinggi-tinggi, masih ngintip-ngintip, apa bener sih namanya Yahweh? Kasihan banget saudara ya. Saya katakan kalah sama mbah-mbah yang ada di sini. Dengan mudahnya mereka terima nama Yahweh. Sementara orang yang bertitel teologia, S1, S2, S3, S4, S5, S6 nggak ngerti apa-apa tentang nama Yahweh dan berusaha untuk menyangkalinya.
Kita bersyukur, saudara. Kita berterima kasih karena Bapa menyingkapkan sendiri tentang siapa Dia sebenarnya. Dialah Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya ini. Sekarang yang ketiga, kita adalah sahabat, bahkan bukan sampai batas sahabat, tetapi meningkat lagi menjadi mempelai Hamasiah. Dan Dia akan datang untuk menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Sangat luar biasa, bukan? Karena kita sahabat, bahkan saya katakan kita adalah mahakaryanya Bapak Yahweh sendiri. Karena kita bukan cuma sahabat, tetapi juga kita bisa disebut sebagai manusia Elohim, karena dijadikan serupa dan segambar dengannya. Bapak Ibu yang terkasih, istilah ini harus kita pahami. Karena kalau saudara pergi keluar sana, lihat dalam dunia Kristen, istilah mempelai itu sangat sedikit orang yang paham. Selalu katakan, ya Tuhan, urapi hambamu. Saya disebut hamba nggak mau, saudara. Saya bukan hamba Tuhan, tapi saya mempelai Hamasiah. Karena kalau hamba dan mempelai itu, saya pun berkali-kali memberitahu agar supaya saudara hafal betul istilah mempelai dan hamba. Saya berharap juga saudara yang mengikuti streaming juga bisa paham. Engkau bukan hamba Tuhan, engkau adalah mempelai Hamasiah. Hamba itu bekerja hanya untuk uang. Hamba juga tidak tahu rahasia tuannya. Ini juga aneh, saudara. Ngakunya hamba tapi ngomongnya Bapa. Lah Bapa itu kan bukan urusan hamba, tetapi anak. Kalau hamba itu harusnya majikan manggilnya. Hamba itu juga bekerja, itu berdasarkan kalau diperintah, nggak ada inisiatif sendiri. Tapi beda dengan mempelai, saudara. Ada orang yang mengatakan, loh tapi kan hamba itu kan bekerja. Oh ya, emangnya mempelai nggak bisa bekerja? Kalau hamba itu bekerja karena duit, tapi kalau mempelai dia bekerja karena kasih, karena cinta, karena hati. Jadi istilah ini akan menjadi penentu. Dan kalau kita melihat di dalam kitab yang kita baca, saudara-saudara, Yeshua itu datang sebagai mempelai pria. Kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 10, di situ ada perumpamaan tentang 10 anak darah atau 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai pria. Dan mempelai pria itu datang menjemput kita bukan sebagai hamba. Sekali lagi, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai mempelai, saudara. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 10 dikatakan, sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasiah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Bereshit 1 ayat 26, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Jadi status kita itu betul-betul tinggi luar biasa, karena dijadikan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Nah, sekali lagi di dalam teks itu disebut dengan secitra, yang menurut citranya.
Jadi kalau kita melihat kenapa ya, kadangkala saya suka bertanya begini, kenapa ya orang melakukan pembunuhan sekalipun orangnya itu bersembunyi, kok bisa ketahuan, saudara? Di dalam kitab Beresit 9 ayat 6 dikatakan, maka barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan ditumpahkan oleh manusia, karena Elohim membuat manusia itu menurut citranya sendiri. Berulang kali kita membaca kalimat secitra, segambar dengannya. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, permasalahan, lalu saudara mengeluh, saudara tanya dong, Tuhan itu kira-kira kalau menghadapi tantangan seperti saya, Tuhan ngeluhnya seperti apa ya? Lebih hebat kali ya Tuhan itu ngeluhnya, begitu? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah mengeluh. Ketika berada dalam kegelapan, ketika Dia menciptakan langit dan bumi, Dia tinggal katakan, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burung pun jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, semua jadi atas firman-Nya. Jadi di poin yang ketiga ini kita diajarkan untuk kita menyadari bahwa ucapan kita itu memiliki kuasa. Kalau tiap hari isinya mengeluh, tok, gersulah, marah-marah. Ada nggak di sini yang tukang marah-marah, saudara? Orang yang tiap hari hidupnya diwarnai dengan kemarahan, itu bukan secitra dengan Tuhan, itu secitra dengan setan. Isinya marah, kalau belum marah, wah belum mantep, saudara. Apa saja dia pakai untuk marah. Saya bilang orang-orang yang seperti ini, itu segambar dengan setan. Karena dia sudah tidak lagi bisa menciptakan apapun dari ucapannya, kecuali marah adalah kenikmatan. Jadi ayo kita sama-sama renungkan, betulkah pemarah-pemarah itu berani ngaku sebagai mempelai Hamasya? Tidak. Orang-orang yang mudah marah, orang-orang yang mudah ngomel, orang-orang yang mudah menyalahkan Tuhan, itu secitra dengan setan. Ingat baik-baik itu. Jadi siapapun kita di sini yang tukang marah, atau saudara yang mengikuti streaming tukang marah, kau secitra dengan setan. Saya harus tegas bicara seperti ini. Karena dengan kemarahan tidak akan menciptakan damai sejahtera. Apakah itu kemarahan di dalam rumah? Apakah itu kemarahan di kantor? Pokoknya yang namanya kemarahan berarti Anda tidak tahu bahwa sebetulnya ada sebuah sistemik yang bisa kita ciptakan sendiri. Apa sih yang kita ciptakan? Apakah diciptakan dengan kemarahan? Tidak, kecuali kemarahan menciptakan kekacauan. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Dikatakan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau dikatakan ciptaan baru, artinya kita adalah manusia yang benar-benar berbeda dengan manusia pada umumnya. Rabi Shaul pernah berkata di dalam Korintium atau 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, jika seseorang ada dalam Hamasyah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Coba kita renungkan. Jika ada orang yang berkata, aku ciptaan baru, tetapi ngomongin kejelekan orang, menghina, mencaci maki, memfitnah, dan lain-lain, apakah kira-kira ini ciptaan baru? Tidak, saudara. Bahkan saya bisa katakan, ini manusia baru cap apa? Kok bisa seperti itu, saudara? Ya. Ini kan berarti dosa lama yang telah dan terus mengikuti.
Coba lakukan perlawanan keras terhadap diri sendiri, berani atau tidak? Yang masih suka main-main perempuan atau laki-laki, yang masih main judi atau kedukun, yang suka merokok, bermulut kotor dan lain-lain, coba berani nggak Anda menghentikan itu? Itu namanya ciptaan baru, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bukan seperti itu, ya itu ciptaan lama. Berkenaan dengan ciptaan baru berarti kita akan lolos dari penghakiman menuju ke neraka. Tetapi kita justru diterima di Syamayim karena diselamatkan, kita juga sudah senilai dengan Yesua. Di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat binasa, melainkan yang tidak dapat binasa melalui firman Elohim yang hidup, yang tinggal tetap sepanjang masa. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku mau menyanjung engkau oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Pekerjaan-pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib, dan jiwaku ialah mengenal sepenuhnya. Nah, kalau ini diceritakan bahwa Tuhan itu merajut kita di kandungan ibu kita. Makanya di sini saya bisa kembangkan. Kalau seseorang sedang hamil, jaga betul-betul kehidupan rumah tangga saudara. Orang hamil bertengkar terus-terusan, itu akan mempengaruhi janin yang ada di dalamnya. Tuhan merajut tetapi diganggu oleh kita. Makanya orang-orang Israel kalau sedang hamil, kadangkala mereka mendengarkan musik-musik yang memuliakan Tuhan. Ibu-ibunya belajar matematika supaya apa? Untuk menstimulasi bayi yang ada di dalam kandungan, sehingga tidak heran kalau bayi-bayi Israel itu pintar-pintar, saudara. Bukan cuma belajar tetapi menjaga sikap. Beda dengan orang-orang di luar Israel. Sedang hamil, ribut, gegeran terus tiap hari. Itu kan mempengaruhi janin yang ada. Makan juga mereka makannya kosher, tidak makan makanan yang dilarang oleh kitab suci. Jadi mereka betul-betul menjadikan manusia, bayi itu menjadi bibit-bibit unggul, pandai-pandai. Saya bahkan mengatakan orang Israel itu punya dua bahasa mutlak yang dia selalu miliki, yaitu bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu dan satunya lagi bahasa Inggris. Makanya kalau saudara ke Israel nggak pusing, karena semua orang Israel bisa bahasa Inggris. Beda dengan di Indonesia, orang tanya bahasa Inggris, borang ngerti. Kenapa? Karena nggak pernah mau belajar. Jadi saya katakan Bapak Ibu, kita harus menyadari betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Kalau saudara lihat ciptaan baru, saudara di situ lihat ada seorang yang bikin penjunan. Orang yang bikin penjunan itu kalau penjunannya rusak atau retak, maka penjunan itu bejana itu akan dihancurkan kembali. Seorang penjunan tidak akan merasa rugi karena dia melihat bejananya retak, dia hancurkan, dia bentuk lagi. Itulah ciptaan yang baru, saudara. Sekarang pertanyaannya bagi kita, ketika kita dalam hidup mengalami banyak sekali retakan-retakan, beranikah dan relakah kita untuk dibentuk ulang oleh tangan sang penjunan itu
yaitu Bapak Yahweh sendiri. Nggak masalah kita mulai dari nol lagi, nggak apa-apa. Biarkan tangan Bapak Yahweh yang membentuk kita menjadi bejana yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Dan kita harus berani merelakan, Tuhan aku rela, silahkan kau bentuk diriku. Ya. Ini adalah yang keempat. Sekarang yang kelima. Kita ini adalah warga negara surga atau Syamaim. Di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, sebab kewarganegaraan kita berada di dalam surga. Dari sanalah juga kita dapat sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah. Perhatikan kalimat, sebab kewargaan kita berada di dalam surga. Kemudian juga di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19, karena itu kemudian kamu bukan lagi asing dan tak dikenal, melainkan sesama warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Nah, selama kita ada di dalam dunia, kita berkomunitas seperti ini, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah satu keluarga. Keluarga Elohim, keluarga Bapa Yahweh. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak aku telah mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada kamu pun berada. Luar biasa Bapak Ibu, nama kita tercantum di kerajaan Syamaim atau di kerajaan surga. Saat apa? Saat kita dimeterai dalam meterai kepemilikan atas nama yang benar. Makanya saya katakan jangan main-main tentang masalah meterai, saudara. Saya dikasih kabar oleh beberapa orang, dan memang saya katakan saya nggak peduli ya orang mau ngomong apa, saya sudah nggak ada urusan dengan orang-orang itu. Mereka katakan, Papi ini ada orang yang dulu dibaptis, Papi dirobek-robek apa namanya aktenya. Ya udah biarin aja, itu bukan urusan saya. Lah tapi dia membaptis orang pakai istilah-istilah baru, ya karepe lah ya. Mau seperti apa itu bukan urusan saya, dia sedang mempermainkan nama Yahweh. Kalau dia membatalkan baptisan pendahulunya, berarti dia sudah dibaptis atau belum? Belum. Lah kok berani baptis orang? Ini kan sama saja melecehkan nama Yahweh Bapak Ibu. Ya. Belum jadi anggota kerajaan Syamaim, kok berani ngelantik-ngelantik orang untuk jadi anggota Syamaim, kan lucu gitu loh. Ya. Jadi saya bahkan mengatakan ini namanya ibarat warga negara gadungan. Belum tercantum namanya kan dibatalkan sendiri. Hati-hati loh, kita memutuskan hubungan baptisan berarti kita membatalkan. Lawes dibatalkan kan berarti nol, nggak ada lagi yang baptis dia. Lah kok berani bikin baptisan? Ini ngeri loh Bapak Ibu. Dan anehnya orang nggak ngeh gitu loh. Wes nggak apa-apalah. Demi persahabatan nggak bisa begitu, saudara. Kita dipecundangi, kita dibohongi, dan kita ho-oh saja, nggak akan berpikir. Saya ngomong seperti ini agar supaya saudara yang sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh jangan pernah mau dibaptis kembali dengan istilah-istilah yang lain. Amin. Kalau sampai mau, itu sama saja mempermainkan nama kudus Bapa Yahweh. Hati-hati Bapak Ibu. Muncul lagi baptis ngambang. Ini apa-apaan? Saya pikir kok
Aneh ya ini dunia Kristen ini. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Baptis juga dipercik, diciprati, itu bukan baptis, saudara. Makanya saya katakan kita berhati-hati dalam kita mengikut Tuhan. Ingat, kewarganegaraan kita bisa hilang kalau sampai kita berani mencoba-coba untuk bikin aturan-aturan baru sesuai dengan pola pikir manusia dan bukan sesuai dengan kitab suci. Kemarin juga ada orang yang tanya sama saya, "Papi, saya sudah dibaptis pembaharuan, ya. Tapi sekarang saya dibaptis lagi, terus bagaimana hukumnya?" Saya jawab, "Mbuh ora ngerti." Ya. Ya memang saya tidak tahu karena memang tidak pernah ada baptisan berkali-kali, saudara. Nah, kalau saya ditanya saya nggak tanggung jawab, salahmu sendiri kamu ikut mereka. Ya, ini kan prihatin sekali Bapak Ibu. Paham nggak saya ngomong begini? Saya bertanggung jawab loh di sini sebagai seorang gembala. Saya hati-hati banget dalam menuntun saudara masuk kepada sakramen yang benar. Jangan asal wes pokoknya rame di luaran gitu ikut-ikutan. No, tidak bisa seperti itu. Biarkan saya menuntun saudara sesuai dengan kitab suci. Enggak tren juga enggak apa-apa. Jadi sekali lagi mohon maaf bagi saudara yang kemarin nanya sama saya, "Pak, lah saya sudah dibaptis sama Pak Lukas, sekarang dibaptis lagi. Terus saya bagaimana Pak?" Ya nggak tahu, salahmu sendiri mau. Ya. Apalagi yang membaptis itu sudah membatalkan, kan berarti kan dia belum dibaptis. Loh betul apa enggak saudara? Lawang belum dibaptis kok berani lo baptis orang. Ini mempermainkan nama Yahweh, nama yang kudus loh, atas dasar gaya otak pikiran mereka sendiri. Dan kalau memang materi saya ini didengar oleh si pembaptis itu, saya katakan Anda bertobat. Jangan bikin aneh-aneh, ya. Ini menyangkut keselamatan. Bertobat. Jangan mempermainkan nama Yahweh yang Maha Kudus. Karena baptisan itu adalah merupakan, kalau orang naik pesawat itu boarding pass. Boarding passnya jangan diganti-ganti. Kemarin saya lihat ada seorang ibu beli tiket pesawat murah, nggak taunya itu tiket palsu, saudara. Sampai di bandara nangis-nangis karena tiketnya ditolak, karena tiket palsu. Apakah ibu ini jadi naik pesawat? Tidak. Mbok kamu mau nangis darah sekalipun nggak bisa, saudara. Karena tiketnya palsu. Nah makanya saya bilang hati-hati Bapak Ibu. Dengan alasan, oh itu tudung perjinahan, tudung begini. Ini apa-apaan saudara? Ya, aneh sekali. Makanya saya katakan hati-hati. Jangan pernah mempermainkan nama kudus Bapak Yahweh dengan logika manusia. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini yang ngaku sama saya, yang tidak ngaku, ya. Jadi sekali lagi saya tidak bertanggung jawab masalah baptisan dengan istilah-istilah baru, apalagi yang membaptis belum dibaptis. Sama seperti seorang yang bukan tentara kok berani ngelantik orang lain jadi jenderal. Bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi tentara gadungan namanya, saudara. Dan itu hukumnya berat, ya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan tentang 5 hal yang membuat kita bangga dan bersyukur mengikut Yeshua HaMasyiah, karena kita memiliki status yang sangat luar biasa di hadapannya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa.
Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami diberikan pemahaman yang semakin dalam. Karena kami tahu dalam perjalanan hidup kami ada satu kekuatan yang besar, yaitu Bapa Yahweh yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami semua. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dalam rangka memperingati perayaan Hanukkah, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 29 Desember 2024 di Kehilat pada pukul 9 pagi sampai selesai. Shalom saudara terkasih. Mau keakraban keluarga besar Kehilat Aleph Tau sebentar lagi loh. Bagi yang ingin berpartisipasi untuk memberikan persembahan door prize dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Jemaat dipersilakan untuk membawa makanan yang dapat kita nikmati bersama. Pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat, ibadah Rabu digabung sama saya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. See you, Bapak Yahweh memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Yesa Yahweh panau elika wa yashem leka shalom. Baruk ataba eru faruk ataba sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat matka au frifahem teka syekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
memberkati. Shabbat Shalom. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.